Halo semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang peraturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia pada bulan Maret yang lalu. Namanya Full Periodic Call Options, FPCA, atau Papan Pemantauan Khusus Tahap 2. Dengan berlakunya aturan ini, harga saham menjadi minimum Rp1. Pertanyaannya, apakah kebijakan ini dalam pandangan saya pribadi positif atau negatif? Nah, sebelum kita mengkomentari ini positif atau negatif, aturannya apa dulu? Kalau enggak kan jadi kurang objektif ya. Jadi pada saat peraturan ini baru berlaku, seperti biasa sih ya, namanya peraturan dikasih tahu orang nggak baca, terus pas sudah diberlakukan pada protes, kok saya nggak dikasih tahu gitu. Padahal waktu dikasih tahu mungkin entah sibuk apa gitu. Tapi ya sudah, karena saya perhatikan protesnya di media massa juga cukup kuat gitu ya. Sampai dikutip di berita, kemudian ada yang mengisi petisi, ada yang saya mengajak-ajak saya suruh bikin petisi juga, segala macam. Terus akhirnya melebar kemana-mana, jadi menyalahkan kualitas saham IPO gitu. Akhirnya yang dipermasalahkan apakah peraturan ini atau peraturan IPO-nya. Kemudian ada juga pernyataan dari beberapa pejabat bursa mengenai kemungkinan akan dikaji kembali. Nah, kan namanya papan pemantauan khusus tahap 2. Berarti ada tahap 1 dong, bedanya apa gitu ya. Jadi kriteria papan pemantauan khusus yang masuk dalam kategori aturan ini ada 11. Begitu dikasih notasi khusus, ya berarti kemungkinan ada masalah. Sehingga dia ditransaksikan di market yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, masuk papan pemantauan khusus atau dikasih tato X tidak sepenuhnya negatif. Contoh kayak Goto, Goto itu dapat pemantauan khusus. Kenapa? Karena dia itu hak hak suaranya lebih kecil, multiple voting share kan, MVS kan. Jadi yang punya seri A 1:1, yang punya seri B 1:30 kalau nggak salah. Nah, tapi itu tidak masuk ke dalam kategori 11 yang ini, seperti itu. Nah, 11 ini apa aja? Jadi satu kita lihat satu-satu ya. Eh, yang nomor satu, harga rata-rata saham selama 6 bulan terakhir di pasar reguler ataupun auctions maupun yang apa periodic call auctions itu kurang dari 51. Saham gocap lah gitu ya. Jadi kalau sahamnya gocap selama 6 bulan, maka dikasih tato X. Menurut saya ya kalau sahamnya gocap terus-terusan, bukan berarti kita bisa jual di harga gocap loh. Beli di harga gocap mungkin, jual di harga gocap nggak ada yang mau beli juga. Artinya sahamnya tidak liquid. Nah, sehingga kalau dikasih notasi khusus, ya saya sih oke juga sih. Laporan keuangan audit dapat opini tidak menyatakan pendapat. Jadi opini daripada auditor itu ada wajar tanpa pengecualian yang paling tinggi, wajar dengan pengecualian, ada catatan di A dan B, dan tidak menyatakan pendapat. Nah, kalau sudah tidak menyatakan pendapat, berarti auditor itu dia mungkin dokumennya tidak lengkap, sehingga dia tidak mau keluarkan pendapat apapun atas laporan keuangan itu. Nah, itu kalau ada perusahaan begini ya harusnya juga bermasalah sih ya. Tidak membukukan pendapatan atau perubahan pendapatan eh, dibandingkan dengan laporan keuangan yang disampaikan sebelumnya. Ya, kalau perusahaan tidak ada income ya itu dong, berarti kan bermasalah. Perusahaan tambang minerba yang memperoleh pendapatan, yang belum memperoleh pendapatan dari core business hingga tahun buku keempat. Jadi kalau saya tidak salah di aturan IPO, perusahaan tambang yang punya apa cadangan terbukti ya, apakah cadangan terbukti batu bara, aluminium, nikel dan sebagainya, meskipun belum beroperasi, dia sudah bisa mengajukan IPO karena itu sangat lumrah di luar negeri. Seperti perusahaan-perusahaan farmasi, dia mungkin menemukan suatu obat atau dalam proses pengajuan paten, itu sudah bisa IPO. Tidak mesti sudah beroperasi. Saya kira prinsipnya juga sama. Nah, kalau ini ceritanya mereka sudah melakukan IPO karena cadangan terbukti itu, tapi sampai tahun keempat belum dapat penghasilan, sehingga akan dikasih notasi X. Ekuitas negatif, ya sudahlah, berarti modalnya sudah habis kan, sudah negatif. Kemudian tidak memenuhi persyaratan untuk tercatat di bursa, ini saya mesti cek aturannya apa. Oh, ini public float, ya. Artinya dia punya saham dimiliki publik minimal 7,5%. Kalau kurang dari 7,5,
berarti itu dianggap apa? Dapat notasi khusus juga. 1 sampai 6 kurang lebih saya setuju kalau perusahaan dapat notasi khusus. Cuma kalau nomor 6 ini relatif ya. Kalau 1 sampai 5 eh, tidak selalu, tapi most likely ada kondisi negatif di perusahaan tersebut. Kalau nomor 6 ya mungkin saja kayak Aqua dulu, dia saham publiknya kecil sekali. Memang maunya go private gitu. Sehingga saham publiknya kurang dari 7,5. Nah, tapi kalau sahamnya kurang dari 7,5 tapi nggak go private gimana? Kan nanggung. Kalau pemiliknya sedikit tentu nggak ada transaksi dong. Belum tentu perusahaannya jelek. Jadi memang kalau misalnya dia mau jadi perusahaan TBK, floatnya harus 7,5% menurut saya wajar. Bahkan kalau bisa 10 sampai 15%. Karena kalau cuma sangat kecil, likuiditasnya juga akan kurang baik gitu. Nah, nomor 7, di sini tidak jelaskan harganya, tapi dia punya rata-rata transaksi harian selama 6 bulan kurang dari 5 juta. Volumenya kurang dari 10.000 lembar saham selama 6 bulan. Jadi bayangkan ada saham setiap hari transaksinya kurang dari 5 juta. Kalau ada nasabah beli 1 miliar, dia mau jual harus 200 hari gitu. Dikasih notasi khusus. Ya. Kemudian perusahaan sedang dalam kondisi PKPU, pilot. Ya, kalau ini anak perusahaannya, setuju. 10 dikenakan suspend lebih dari 1 hari bursa karena aktivitas perdagangan. Kemudian nomor 11 ditetapkan lain oleh bursa dengan peroleh persetujuan dari OJK. Nah, dari 11 ini kalau menurut saya supposed to be okay, kecuali mungkin yang nomor 10. Jadi kalau misalnya ada saham naik terlalu tinggi atau jatuh terlalu dalam sehingga disuspend, kemudian setelah disuspend lebih dari 1 hari dia masuk ke pasar PCA, ya mungkin masih bisa diperdebatkan gitu ya. Kenapa? Karena sahamnya naik tinggi, kena suspend. Kalau misalnya tindakan untuk membuka suspendnya lambat, entah karena panggilan bursanya lama atau karena perusahaan terlambat memberikan penjelasan, eh, terus masuk ke pasar khusus itu mungkin buat kebanyakan orang belum belum apa belum aware. Tapi di satu sisi itu juga meningkatkan transparansi. Artinya kalau perusahaan sahamnya kena suspend karena satu dan lain hal, harus segera memberikan penjelasan supaya suspendnya bisa dibuka oleh pihak bursa. Ya. Nah, jadi ya ada plus minus, tapi saya lihat overall kalau ada perusahaan dikasih notasi khusus karena 11 ini dan kemudian dia transaksinya berbeda dengan cara yang biasanya, buat saya oke. Ya. Nah, peraturan ini sebetulnya sudah ada tahap satunya dari Juni 2023. Waktu itu nggak ada yang protes tuh. Cuma di 25 Maret 2024 ini hebohnya luar biasa. Nah, saya kasih contoh ya. Waktu tahap satu berlaku ini di saham TOPS. Dia kena di aturan yang setahu saya sih ya, yang tahap satu ini cuma menggunakan kriteria nomor 1 aja. Ya. 1 dan 7 atau 1 atau 7, 1 dan 7 saya lupa. Tapi 1 ini kayaknya masuk. Jadi kalau harga sahamnya gocap selama 6 bulan terakhir, eh, maka dia dimasukkan notasi X. Nah, ketika dapat notasi X, selanjutnya akan ditransaksikan di dalam market yang namanya PCA, Periodic Call Auctions. Nah, harganya itu berbeda sama yang reguler yang kita tahu. Reguler itu minimal 50. Kalau PCA itu 1. Cuma nggak langsung 50 jadi 1, enggak. Dia punya auto reject itu 10%. Jadi kalau 50, 45. 45 jadi 41. 41, 37. 37, 34. Pokoknya 10, 10, 10, 10, 10 gitu. Jadi untuk bisa sampai ke Rp1, dia harus turun 10% berturut-turut mungkin selama beberapa puluh hari. Nah, saham TOPS kalau kita lihat sebelum 2024 dia sudah turun. Karena 6 bulan di bawah 50 itu sudah terpenuhin. Sehingga turun 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 sampai per terakhir materi ini saya buat itu di Rp3. Nah, mungkin ada yang bingung, Pak, kok nggak ada bid, nggak ada offer, harganya bisa turun ke 3. Karena pada saat dia dapat notasi khusus dengan peraturan ini, transaksinya itu dilakukan tadi yang saya katakan di pasar PCA. Ya, PCA itu Periodic Call Auctions. Kalau yang kita tahu bid offer namanya CCA, Continuous Call Auctions.
auctions ya. Artinya sama-sama ada bid ada offer. Cuma kalau continuous itu artinya auctionnya terjadi terus-menerus, transparan, orang bisa lihat. Kalau periodik itu dia cuma di waktu tertentu aja. Nah, karena cuma di waktu tertentu, dia punya bid offer tidak ditampilkan, tapi instead of bid offer ditampilkan, dia gunakan IEP dan IEV. Ya. Jadi kalau misalnya contoh di pasar CCA untuk saham AALI ini, eh, kalau saya misalnya mau beli 1.000 lot misalnya, saya akan pasang di 6.900 1.000 lot. Kenapa? Karena ada yang mau jual di harga segitu, langsung done gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya di pasar PCA, saya mau bid misalnya 1.000 lot, saya nggak tahu nih, saya kalau bid kira-kira done apa enggak. Dia cuma kasih tahu, kalau saya bid 6.900, kira-kira akan done 1.300 lot. Ya. Tapi saya nggak tahu total lotnya ada berapa. Nah, ini akan berubah naik turun, ini naik turun sama seperti bid over nih. Jadi orang masukin bid over, volumenya IEP ini akan menampilkan yang kira-kira akan done itu yang berapa. Ya. Kalau CCA enggak, begitu ada kita bid langsung done gitu. Nah, kalau ini PCA kira-kira akan done. Nah, itu perbedaan antara PCA sama CCA. Nah, kemudian dengan aturan yang baru ini, sebetulnya orang merasa, oh ini saya nggak pernah di CCA, nggak pernah lihat PCA. Sebenarnya nggak, Bapak Ibu. Sebetulnya semua saham yang ada di Bursa Efek sebelum peraturan ini ada, itu ditransaksikan dengan dua cara, yaitu di pre-opening sama pre-closing dengan cara PCA, dan selama jam 9 sampai jam 4 dengan CCA. Jadi saham seperti BCA, BRI, Mandiri, Ali, dan saham blue chip yang kita tahu, pagi jam 9, jam 8.55 sampai jam 9, itu pre-opening, itu dilakukan dengan cara PCA, orang bid over, bid over, bid over, tapi nggak tahu done-nya berapa, nanti jam 9 itu baru done, berdasarkan IEP, IEV terakhir, itu disebut dengan opening price ya. Sama juga ketika closing itu jamnya berhenti sebelum jam 4, bid overnya juga stop, tapi IEP IEV-nya masih gerak. Nah, itu nanti harga dan terakhirnya menjadi closing price. Nah, di tengah-tengah itu transaksinya bid over yang kita tahu seperti biasa. Nah, dengan peraturan baru, eh, kalau saham itu pagi seperti ini dan pembukaan seperti ini, penutupan ini di tengah-tengah seperti ini, dengan peraturan ini maka saham yang dapat notasi khusus dengan 11 kriteria tadi itu cuma bisa ditransaksikan dengan cara PCA dalam 5 sesi ini. Jadi yang jam 9 sampai jam 16 ini hilang, diganti dengan 5 sesi dengan cara seperti ini. Ya. Nah, antrian bid over nggak kelihatan. Volume nggak kelihatan. Mungkin juga tidak familiar dengan IEP, IEV. Eh, Hal inilah yang menurut saya menyebabkan masalah. Mungkin dia merasa, loh kok bid overnya hilang? Kok saya mau pasang nggak ada? Mungkin dia sekali pasang terlalu banyak saham-sahamnya. Sehingga dia nggak ngeh itu, dia taunya nggak ada bid over. Padahal di jam-jam yang ini, IEP, IEV-nya jalan gitu. Jadi artinya kalau kita mau beli jual, di sesi-sesi ini masih bisa. Ya. Nah, tapi kalau seperti ini kan otomatis nggak bisa jadi trader. Nah, itu yang mungkin menurut saya menjadi penyebab kenapa banyak yang protes gitu. Kok bid overnya hilang, saya mau jual bagaimana? Nggak hilang, cuma dia pindah aja cara transaksinya. Cara yang awam bagi investor awam ini, bagi investor perorangan ini, terus terang bagi reksadana tidak gitu. Kenapa? Karena di reksadana indeks, eh, biasanya ini, eh, khususnya reksadana indeks ya, itu banyak menggunakan transaksi PCA pada saat closing. Nah, nama ordernya jadi market on close gitu. Nah, maksudnya gimana? Kalau saya beli saham, kayak tadi contoh AALI pada saat market berjalan, saya mungkin bisa dapat di harga open, saya bisa dapat harga di high, bisa dapat di harga low, bisa dapat di tengah-tengahnya. Nah, kalau reksadana kan NAB-nya dihitung dengan menggunakan harga closing. Jadi bagi reksadana indeks yang targetnya sama dengan indeks,
Biasanya mereka itu mau beli itu dengan menggunakan harga closing. Kenapa nggak coba bid di tengah, Pak? Ya bisa, cuma ada resiko. Saya dapat harga lebih rendah daripada closing sehingga saya untung, atau bisa juga saya dapat harga lebih tinggi sehingga sama-sama beli saham itu, tapi karena harga beli saya tinggi, dia waktu closing jatuh, menyebabkan kinerja reksadana indeks berbeda sama indeks acuan. Nah, sehingga reksadana indeks itu sepengetahuan saya banyak yang melakukan pembelian di pasar closing menggunakan PCA itu, ya. Nah, jadi kalau dia lakukan di situ, harga yang dia dapat baik beli ataupun jual itu akan kurang lebih sama dengan closing price, sehingga reksadana indeks, nah indeksnya juga kinerjanya akan sama seperti itu. Ya. Kalau reksadana umumnya gimana, Pak? Itu tidak ada kewajiban. Biasanya hanya reksadana indeks yang ingin closing price-nya, jadi ingin harga transaksinya mendekati closing price. Nah, di tahap 1, saham yang pindah itu hanya saham gocap. Jadi kan rata-rata di bawah Rp51 selama 6 bulan terakhir. Makanya orang mungkin nggak gitu heboh. Nah, di tahap kedua ini baru berlaku 11 kriteria. Dan begitu diberlakukan 11 kriteria, nggak cuma saham gocap yang kena, saham di atas gocap juga kena gitu. Sehingga banyak investor kaget. Dan kebetulan juga kena di beberapa saham yang menurut saya ada fundamental yang bagus juga gitu. Nah, contoh kayak Toto gitu ya. Toto ini kena. Kenapa kena? Karena dia ini, dia punya kepemilikan saham oleh masyarakat, free floatnya kurang dari 7,5%. Nah, karena kurang dari 7,5%, walaupun harganya bukan 50, ada transaksi dan lain-lain, tiba-tiba pindah ke pasar PC, orang kaget gitu. Oh, ada apa nih? Kenapa pindah ke saham PC? Apakah dia kena masalah? Nah, jadi itu menyebabkan investornya pada kaget gitu. Dan mungkin karena saham yang gocap bisa turun sampai mendekati Rp1, bagi yang awam yang takut, loh jangan-jangan ini bisa turun ke Rp1 juga. Jadi itu menambah kepanikan. Memang sih kalau buat pasar modal, eh, ketidaktahuan itu memang kadang-kadang menyebabkan kepanikan gitu. Kalau sudah ngerti nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada situasi baru yang belum dimengerti resikonya, orang kalau takut ya cenderung jual dulu sehingga terjadi panic selling. Nah, eh, apakah setelah ini totonya masih kena? Sepertinya tidak sih, karena dia sudah melakukan apa namanya penyesuaian. Tapi saya cek dulu ya. Oh ya, masih belum menambah sih. Setahu saya ada satu saham yang dia kena di aturan ini. Setelah itu dia melakukan apa penjualan saham ke publik sehingga free floatnya di atas 7,5% lagi, sehingga dia notasi X-nya tersebut menjadi hilang. Nah, antrian bid offer yang hilang, ya tidak familiar dengan IEP IEV, harga terkecil satu, menurut saya adalah penyebab daripada kehebohan ini. Karena kalau misalnya Rp1 kan, orang kalau belinya 200, anggapannya kan sudah hilang uangnya. Eh, Sekarang pertanyaan saya, oke lah, terlepas daripada kehebohan ini, apakah ini suatu kebijakan yang baik atau tidak? Saya coba melihatnya dari beberapa sudut pandang. Menurut saya, pertama dari investor institusi dulu. Bagi investor institusi, ya dana pensiun, asuransi, reksadana gitu ya. eh, ini adalah kebijakan yang baik. Kenapa? Karena memang institusi macam-macam. Ada yang bisa cut loss, biasanya swasta, dan juga ada SOP yang jelas. Dan yang anti cut loss. Kenapa? Karena kalau pemerintah cut loss, walaupun alasannya bisa masuk akal, tapi kadang-kadang itu dianggap sebagai kerugian negara. Jadi kalau cut loss di BUMN itu kadang-kadang sangat sangat anti sih. Tapi bagi yang boleh cut loss ya, eh, bagi institusi itu likuiditas atau kemudahan untuk dijual itu adalah hal yang sangat penting gitu. Untuk apa kita punya saham gocap ya? Memang nggak turun lagi, eh, tapi nyangkut bertahun-tahun mau dijual juga nggak bisa. Nah, uang yang sama kan bisa kita gunakan untuk misalkan investasi kemana gitu loh, sehingga menghasilkan uang yang lebih baik gitu. Kalau misalnya nyangkut terus-menerus di sana nggak bisa jual untuk apa gitu. Jadi kalau misalnya harganya eh, apa di bawah 50, tapi bisa dijual, menurut saya itu akan lebih baik dibandingkan harganya tetap 50, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu dari sudut pandang investor institusi. Tapi tentu tidak semua institusi boleh cut loss gitu ya.
Nah, bagaimana untuk investor perorangan? Nah, investor perorangan menurut saya sangat beragam ya. Karena perorangan itu kita ngomong dari orang yang awam baru belajar ikut-ikutan, yang sampai jagonya scalper harian tektok-tektokan, sampai investor long term seperti Bapak Lo Keng Hong gitu. Semua orang punya pendapatnya masing-masing gitu. Nah, kalau menurut saya sebagai investor perorangan, likuiditas itu juga sangat penting ya. Karena katakanlah gini, saya sudah tahu saham itu fundamentalnya nggak bagus. Tapi saya mau coba spekulasi nih. Ya, saya beli, harganya turun sampai 50, udah gitu, aduh, saya salah nih. Udahlah, saya cut loss saja deh daripada saya nyangkut 50 mau jual juga nggak bisa. Nah, kenyataannya di aturan yang lama, begitu harga turun ke 50 tidak ada perbaikan fundamental, harga sahamnya nggak akan gerak-gerak. Ya, jadi uangnya mau saya pakai untuk investasikan nggak bisa gitu. Terus kalau saya mau jual, mungkin satu hari cuma laku satu dua lot untuk apa? Kalau saya masuknya cuma sedikit ya sudah. Tapi kalau misalnya saya masukin nilainya ratusan juta sampai miliaran, itu akan menjadi resiko bagi saya. Jadi sama seperti institusi tadi, selama boleh cut loss, menurut saya likuiditas itu kadang-kadang lebih penting dibandingkan apa namanya kinerja. Ya, Eh, dengan catatan ketika uang tersebut bisa kita apa saham yang tidak produktif tersebut bisa saya uangkan, saya bisa invest atau saya tempatkan di tempat yang lebih menghasilkan. Nah, bagaimana bagi perusahaannya? Perusahaannya seperti saya PT-nya, kemudian saham saya dapat notasi X gitu. Nah, memang kalau saya sudah TBK, harga saham saya misalnya waktu TBK 1.000, sekarang mau 50, mau Rp5 atau 55.000, itu nggak berdampak terhadap saya, kecuali saya mau right issue, ya, kecuali saya mau buyback, atau saya mau jaminkan, atau saham saya sudah terlanjur jadikan jaminan saham gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri beda Bapak Ibu. Kalau di luar negeri misalnya ada perusahaan yang bagus, harga sahamnya jatuh gitu ya, tanpa alasan jelas karena orang yang panik atau apa, itu sangat mungkin menjadi target hostile takeover. Hostile takeover maksudnya gimana? Tadi kan saya kasih analogi Toto. Toto ini di laporan keuangan 2023 yang Desember, asetnya 3 triliun, equity-nya 2 triliun. Jumlah lembar sahamnya itu 10,32 miliar. Ya. Harganya kan tadi 220. Nah, kalau 220 kali 10, berarti kan market cap-nya sekitar 2 triliun gitu. Ya. Jadi equity-nya 2,3 T, dia punya apa? Market cap juga 2 T. Ya, fair lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya karena orang panik, harga sahamnya sampai jatuh sampai Rp1 dari 220, berarti kalau saya punya modal 10,32 M, saya bisa beli semua sahamnya Toto gitu. Kenapa? Karena Rp1 kali 10,32 M cuman 10,3 miliar gitu. Nah, bila perlu saya pinjam uang ke bank, dikenain bunga tidak apa-apa. Karena kapan lagi saya bisa pakai modal 10 miliar, kemudian saya bisa akuisisi perusahaan dengan aset 3 triliun gitu. Nah, tapi hostile takeover kalau di luar negeri bisa terjadi. Kenapa? Karena eh, kayak Elon Musk ya, kepemilikan saham dia di Tesla mungkin tidak lebih dari 10%. Ya, kayak Mark Zuckerberg, kayak Bill Gates, kepemilikan mereka di perusahaannya mungkin tidak tidak banyak, tapi hak suaranya yang banyak. Sehingga kalau di luar negeri, kalau kamu punya sekian persen, kamu bisa menunjuk direksi dan lain-lain. Nah, contoh kayak Warren Buffett, waktu dia datang ke Jepang, dia beli saham beberapa perusahaan sampai 7-8%. Ternyata dia sudah pemegang saham terbesar ketiga atau keempat. Di Indonesia, Bapak Ibu, pemegang saham pengendali itu biasanya pegang di atas 60, di atas 50%. Kalaupun dia itu di bawah 50, biasanya dia juga memiliki atas nama pribadi atau atas nama afiliasinya sehingga total-total biasanya di atas 50% gitu. Nah, sehingga kalau kita mau beli yang ada di market, ya mungkin cuma dapat 10, 20, 30%. Ya, nggak mungkin kamu bisa akuisisi perusahaannya 100%. Nah, itu yang apa membedakan Indonesia dengan luar negeri. Nah, sehingga apa namanya hostile takeover-nya kemungkinan kecil akan terjadi. Kemudian di Indonesia juga belum umum perwakilan direksi komisaris berdasarkan kepemilikan saham. Jadi kalau di luar negeri karena tidak ada yang memiliki di atas 50%, biasanya penentuan direksi komisarisnya ditentukan oleh eh, pemilikan sahamnya. Jadi misalnya dia punya saham sampai dengan akumulasi 78%. Ada hitung-hitungannya, oh 78%,
dia bisa tempatkan satu direksi, satu komisaris. Kalau di sana sih mereka bukan istilah direksi komisaris, mereka istilahnya eksekutif dan non eksekutif director. Nah, seperti itu. Di Indonesia belum jalan yang kayak gitu. Nah, tapi ada positifnya juga. Oke lah, kemungkinan di hostile takeover kecil. Kenapa? Karena saham publiknya ya juga nggak banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya pada saat RUPS, investor datang marah-marah gitu kan. Gimana sih kalian? Kok nggak penuhin aturan yang ada? Kok nggak selesaikan masalah gugatan hutang itu? Kok nggak ini, kok nggak itu? Eh, Kalau dia nggak mau dikecam pada saat rapat umum pemegang saham, pada saat apa namanya, pada saat em, eh, public expose gitu ya, atau kadang-kadang bagi perusahaan dapat sanksi ya, itu anti banget gitu, apalagi lembaga jasa keuangan. Oh, kamu dapat sanksi ya? Nah, begitu dapat sanksi, bisa banyak hal implikasinya. Dia apply produk baru ke regulator susah, dia mau mengajukan ini susah. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan kalau dalam proses due diligence ada pertanyaan, apakah kamu pernah dapat sanksi dari regulasi selama X bulan terakhir atau X tahun terakhir? Nah, kalau ada jelaskan kenapa seperti itu. Nah, kalau misalnya perusahaannya mendapat sanksi, sahamnya kena tato X dan menyebabkan dia tidak bisa ikut beauty contest atau tidak bisa ikut due diligence di suatu proyek gitu ya. Nah, itu bisa jadi masalah sehingga dia akan mencoba menyelesaikannya itu. Atau ya sudah kalau kayak contoh tadi, kalau memang dia nggak mau nambah saham publiknya, sekaliannya go private. Kalau dia go private kan dia akan tender offer. Dan kalau dia tender offer, harga belinya kan lebih tinggi daripada harga market yang ada. Nah, jadi itu juga ada semacam push ke perusahaannya agar bagaimana caranya dia eh, tidak terus-terusan dapat sanksi notasi X itu. Nah, eh, intinya sih kalau loss di saham itu memang tidak menyenangkan. Tapi nyangkut tahunan tanpa bisa dijual menurut saya lebih parah lagi gitu. Kita cuma berharap suatu hari sahamnya naik. Oke lah kalau kita tunggu 1-2 tahun balik. Tapi kalau 3, 4, 5, 6 tahun nggak balik-balik bagaimana? Bagaimana? Lebih baik diuangkan, uangnya bisa kita tempatkan di sesuatu yang lebih produktif, sehingga harapannya ya bisa lebih baik lagi gitu. Jadi overall menurut saya, sorry satu lagi. Terus kalau misalkan ada kepanikan, sehingga harga sahamnya jadi Rp1 gitu ya, atau enggak satu lah, 2, 3, atau 4 gitu. Dan kebetulan perusahaannya itu bagus sekali fundamentalnya, cuma karena ada kekurangan yang menurut saya, misalnya kayak tadi, Toto, dia nggak mau nambah, dia nggak mau apa, nggak mau nambah saham publiknya, sehingga dia kena notasi X. Terus harga sahamnya jatuh. Ya kalau menurut saya itu kesempatan yang baik untuk membeli dengan catatan karena perusahaannya mencetak laba gitu. Ya, jadi bukan perusahaan abal-abal lah, memang perusahaan ada usahanya dan lain sebagainya. Jadi kita bisa dapat perusahaan yang bagus dengan harga yang murah. Tapi tentu kayak gini harus case by case, harus lihat perusahaannya satu persatu. Nah, jadi overall menurut saya ini kebijakan yang baik. Yang diperlukan itu adalah sosialisasi lebih gencar, ya. Waktu sosialisasi pakai contoh kasus, literasi investor ditingkatkan, gitu ya, sehingga nanti investornya bisa memilih apakah dia mau beli saham yang normal atau dia mau spekulasi di saham-saham papan pemantauan khusus. Jadi sahamnya jadi jelas nih. Kalau saham yang tidak ada notasi khususnya itu investment. Kalau saham yang ada notasi khususnya karena ada satu dan lain hal itu menjadi spekulasi gitu. Jadi bukan investasi lagi. Nah, bagaimana kalau modelnya CCA ya, tapi bid offernya kelihatan. Nah, ini saya pernah diskusi sih dengan orang bursa. Cuman waktu diskusi mereka menyampaikan satu poin sih yang menurut saya cukup valid juga gitu ya. Saya lupa waktu itu dengan bursa atau dengan siapa. Jadi intinya saat ini ya investor kita karena kurang literasi mudah digiring gitu ya. Nggak cuma yang kurang literasi, bahkan yang sudah sering transaksi pun kadang-kadang tertipu. Tertipunya bagaimana? Jadi ada bid dan offer antrian yang tebal ya. Jadi misalnya kita lagi mau beli harga saham, mau beli suatu saham. Kemudian ada apa? Antrian beli yang sangat tebal di mungkin 2 notes di bawah harga kita sekarang. Jadi kita tahu nih harga sahamnya kalau kita beli nggak mungkin jatuh di bawah 2 itu. Nah, karena melihat itu kita merasa nyaman, kita ngejar harganya. Pas setelah kita beli, bidnya hilang. Terus harganya jatuh di bawah harga beli kita. Nah, hal yang sama juga ada di offer. Jadi kadang-kadang kalau dari cerita-cerita,
ada juga bid dan offer yang muncul memberikan semacam keyakinan bahwa oh ya ada antrian banyak situ sehingga aman harganya nggak akan jatuh atau nggak akan bagaimana gitu. Yang ternyata pada saat lagi kita beli orang pada beli malah hilang. Nah, jadi untuk mencegah supaya aksi seperti itu terjadi, yang dilakukan adalah ditutup. Jadi kalau bid offernya tidak kelihatan sehingga investor waktu beli benar-benar berdasarkan pertimbangan fundamental, bukan pertimbangan karena ada yang mau bid atau offer di harga sekian. Nah, dengan menutup bid offer itu juga membantu transparansi dalam pembentukan harga closing. Karena dulu waktu dibuka full itu kadang-kadang pas penutupan harganya tiba-tiba diangkat atau pas penutupan tiba-tiba harganya jatuh. Nah, untuk melakukan itu ketika bid offernya kelihatan transparan, itu orang jadi tahu nih butuh berapa lot atau berapa rupiah untuk angkat harganya atau jatuhkan harganya. Tapi begitu tidak kelihatan, orang kalau mau naikin harga ke atas atau banting ke bawah, itu dia jadi nggak tahu berapa jumlah uang yang harus dia keluarkan. Jadi kalaupun tetap mau dia lakukan, jumlah uang atau barangnya harus banyak. Sehingga itu mengurangi kemungkinan harga barang diangkat last minute. Nah, jadi itu salah satu manfaat daripada PCA. Nah, kira-kira seperti ini pendapat saya. Silakan komentar apabila Bapak Ibu setuju atau tidak. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih.